Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih di pembahasan Kitabus Sholati dari kitab Manhajus Salikin, kitab fikih. Ya, bahasan fikih kita di angkatan atau level 2 ini adalah latihan membaca kitab. Sembari kita membahas fikihnya secara ringkas. Ya, terakhir kita mempelajari hadis Jibril bahwa ia mengimami Nabi Muhammad SAW di awal waktu dan di akhir waktu. Hadisnya rawahu Ahmadu wan Nasa'i wa Tirmizi. Selanjutnya, poin berikutnya kita akan baca di kesempatan kali ini. Wa an Abdillahi, an huruf jar ya. Maka sesudahnya abdi. Tidak mungkin abdu. Tidak mungkin abda, tidak mungkin. Wa an Abdillahi ibni Amrin ibni Amrin, dari Abdullah anaknya Amr, ibni badal dari Abdillahi. Abdillah majrur ya, majrur Abdillah, maka di sini juga majrur. Abdillah ibni, ya makanya beni dia. Abdillah ibni Amrin ini mudhaf ilaih, makanya Amrin. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anhuma, beliau berdua yakni Abdullah dan Amr, karena dua-duanya sahabat Nabi ya. Radiya ini adalah fi'il madhi maklum, radiya, makanya Allahu, radiyallahu, Allahu lafzul jalalah namanya, ini fa'il karena dia terletak sesudah fi'il maklum, radiya, radiyallahu anhuma. Anna, nah ada anna, kita harus ingat partikel anna ini apa fungsinya, harus ingat. Nah, kita kalau mengulang lagi, kita bakal ingat bahwa anna ini merupakan salah satu saudaranya inna. Jadi sama seperti inna. Anna yaitu menasobkan isim. Nah, maka yang sesudahnya ini nasob ya. Karena ini isim mufrad an-nabi, maka tandanya ketika nasab adalah fathah ya, benar, fathah. Annan nabiyya, tidak mungkin annan nabiyyu, itu pasti salah. Atau annan nabiyyi, itu pasti salah. Ya, yang benar kalau ada anna berarti mansub. Ya, dengan fathah karena isim mufrad. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Nah, di sini ada faedah penerjemahan ya. Qala ini artinya berkata. Nah, tetapi dalam bahasa Indonesia qala ini tergantung siapa yang berbicara. Kalau orang biasa maka qala ini berkata, mengatakan, mengucapkan, menuturkan ya, umum. Tapi kalau ini dari nabi kita, dari nabi, maka biasanya digunakan kata bersabda. Nah, kalau yang qala adalah Allah, qala Allah misalnya, maka terjemahannya Allah Ta'ala berfirman. Nah, dalam bahasa Indonesia ada seperti itu, kita sesuaikan saja. Ya, tidak harus kita selalu menggunakan qala ini dengan berkata, tidak harus. Ya, sesuai dengan bahasanya.
Nabi SAW qala bersabda, waktu zuhri, waktu ya, dia dibaca waktu marfu ya, karena dia mubtada, kata di awal dalam jumlah ya, makanya waktu dia mubtada marfu. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya di sini adalah dhammah, li'annahu ismun mufrad, karena dia isim mufrad. Waktu zuhri, zuhri mudhaf ilaih, idza tatkala zalati syamsu, zalat ini fi'il madhi ma'lum, maka sesudahnya fa'il. Idza zalat asyamsu, nah, syamsu sebagai fa'il, karena di sini fi'il madhi ma'lum, asyamsu fa'il. Wa kana, dan zillu rajuli, zillu ini artinya bayangan, zillu dibaca u ya, zillu, karena dia isim kana. Nah, isim kana marfu ya. Jangan lupa, ada kana, ada soro, ada laisa, ada asbaha dan teman-temannya. Itu menyebabkan isimnya jadi rafa ya, kana zillu. Salah jika dibaca kana zilla atau kana zilli, itu pasti salah. Maka kana zillur rajuli katulihi. Ya, bayangan seseorang seperti seperti tulihi, tul panjangnya. Bayangan seseorang sama seperti tingginya. Ya, sama. Itu waktu zuhur, ketika matahari zalat, tergelincir, yakni matahari awalnya di tengah, kemudian condong ke arah barat. Nah, ketika condong ke arah barat, di saat itulah masuk waktu zuhur dan bayangan seseorang seperti tingginya. Malam tahdur al-asru, selama belum masuk, sebelum masuk waktu al-asru. Tahdur jazm karena ada lam ya, lam tahdur. Ya, tidak bisa dibaca lam tahduru, tidak bisa lam tahduro. Ini lam tahdur karena lam ini alat penjazm fi'il, dan ini fi'il mudhari. Ma lam tahdur al-asru, al-asru fa'il dari tahdur ya. Nah, ini fa'il. Wa waqtul asri, waw atof ya. Di sini waktu tadi waktu zuhri, maka di sini wa waqtul asri, dan waktu asar, malam tasfarra asyamsu, selama matahari belum kuning ya, matahari belum menguning. Tasfarra ini fi'il mudhari jazm, lam, ada jazm di sini, ada lam alat penjazm. Lam tasfarra ya, dia di fathah, karena kalau fi'il yang akhirannya bertasydid begini ya, yang bertasydid seperti ini, maka tanda jazmnya itu dengan fathah. Ini akan kita pelajari lebih detailnya itu di pembahasan tasrif ya. Asyamsu fa'il dari tasfarra. Nah, kalau masih bingung teman-teman kenapa ini dibaca tasfarra, nah itu nanti ada sendiri. Dia dari fi'il isfarra, yasfarru. Kalau kita belum hafal
belum sampai hafalan tasrifnya sampai sini, ya wajar saja kita tidak tahu. Tidak masalah ya. Wa waktu salatil maghribi, ya. Wa waktu salatil maghribi, waktu salati mudhaf ilaih, al maghribi mudhaf ilaih lagi, waktu salat maghrib malam yaghib, malam yaghib selama belum hilang asyafaq, asyafaku, syafaku cahaya merah ya, cahaya merah di langit ya, kelihatan warna merah ketika sudah gelap itu ya, ada merah. Nah, waktu salat maghrib selama syafaq itu lam yaghib, belum hilang. Nah, itu berarti masih maghrib. Masih di waktu maghrib. Wa waktu salatil isya, wa waktu salati al isya ila nisfil lail, sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Berikutnya wa waktu salatis subhi, waktu sholat subuh ya, waktu sholat subuh sama ya, wa waktu sholati as-subhi, waktu ini atof, dia ada huruf atof di sini. Wa waktu sholati mudhaf ilaih, as-subhi mudhaf ilaih lagi. Min tulu'il fajri, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, dari terbitnya fajar. Malam selama lam tatlu'is syamsu, selama matahari belum terbit. Nah, selama matahari belum terbit. Dari terbit fajar, fajar ini cahaya ya. Cahaya ketika gelap, kemudian muncul cahaya, cahaya fajar namanya ya. Cahaya fajar masih gelap tapi muncul cahaya. Nah, itu muncul 2 kali. Yang pertama hilang dulu, yang pertama muncul, kemudian hilang dia, kemudian yang kedua muncul. Nah, itulah awal mula pagi muncul. Dari cahaya itu terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang, sampai muncul pagi. Begitu. Itu fajar, masuknya waktu subuh ya. Sampai matahari belum terbit. Nah, kalau matahari sudah terbit, muncul sudah, maka saat itu sudah habis waktu subuh. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, diriwayatkan oleh Muslimun. Muslimun adalah fa'il dari fi'il madhi rawa. Rawa fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya yarwi. Begitu. Muslimun, muslimun adalah fa'il. Baik, inilah bahasan kita dari sebuah hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang masalah waktu-waktu sholat. Ini cukup jelas keterangannya. Begitupun dengan pembahasan mengenai secara nahwu dan sorofnya. Harapannya teman-teman bisa mengetahui alasan yang kami paparkan itu nyambung ya, terhubung, bisa memahami, dan itu menjadi indikator atau tanda bahwa kita telah mempelajari nahwu secara tepat. Sisanya adalah kita tinggal menghafal kosakata yang sudah dilewati. Nah, di sini kita sudah melewati beberapa kosakata. Di sini ada waktu, ada zalat, tergelincir artinya zalat, ada asyamsu, zillu, tul, ya, tahdur, hadoro, yahduru, kemudian isfarra, menguning. Nah, kita sudah lewati. Maka upayakan sekali pada saat kita murojaah membaca ini dalam keadaan kita telah tahu arti-artinya, sehingga tidak sia-sia waktu yang kita luangkan untuk belajar karena ada tambahan kosakata yang kita dapatkan. Insyaallah ini sangat membantu pemahaman kita terhadap ilmu agama. Demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.